Petani adalah masa depan. Petani adalah hajat hidup orang banyak. Tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang tidak makan. Selama kurang lebih 3 tahun, negara maupun dunia mengalami COVID. Semua sektor anjlok. Hanya satu-satunya sektor pertanian yang meningkat sampai 16,4%. Berawal dari semenjak tahun 2011, saya tamat kuliah dari Fakultas Pertanian Undana, di mana pada waktu itu saya memiliki lahan seluas 1000 meter persegi dengan 90% berbatu karang. Sebagai sarjana pertanian, saya harus berusaha bagaimana Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mayoritas di atas petani, tetapi kami yang sarjana pertanian tidak mau urus pertanian. Kami cenderung mencari uang di Kalimantan, di Malaysia, hanya beda provinsi, tetapi di sana juga jadi petani. Berawal dari saya belajar di Fakultas Pertanian, saya bagaimana memikirkan model pertanian organik terintegrasi. Sehingga di lahan saya yang berbatu karang itu, saya budidaya hortikultura sebanyak 20 jenis. Saya mengintegrasikan dengan ikan, dengan kambing, dengan ayam sebagai model integrasi yang berbasis zero waste agriculture. Jadi tidak ada spesies yang dibuang dan saling menguntungkan. Namanya jadi petani, setiap hari panen dan setiap hari tanam. Dia tidak pakai musim. Nah, pola pertanian organik terintegrasi yang saya lakukan semenjak tahun 2013 sampai saat ini, secara pengendalian hamanya, dia mengendalikan hama sendiri. Karena di setiap jenis tanaman itu hamanya beda-beda. Jadi kita di rumah ada budidaya 20 jenis sayur, dan setiap hari, setiap minggu kita ada sistem rotasi tanaman. Sehingga mikroba dari hara-hara itu saling menguntungkan. Selama kurang lebih 11 tahun saya bergerak di bidang pertanian. Dari segi kebutuhan hara, sudah 3 tahun ini saya sudah tidak menggunakan pupuk lagi. Karena konsep di pertanian organik terintegrasi, yang pertama bukan hanya untuk ekonomi, tetapi sosial dan lingkungan. Yang lingkungan, bagaimana cara budidaya supaya tanah itu sehat. Jadi setelah saya berpikir bahwa mau sekolah sampai dimanapun, hara itu hanya 3 saja, yaitu N, P, dan K. N itu ada di daun hijau, ada di kotoran sapi, kotoran kambing. P itu ada di batang pisang, ada di kulit kelapa. K juga ada di sekam bakar, bisa juga dari kambing. Dan semua itu ada di kupang, bukan ada di luar. Jadi semakin memang dari awalnya budidaya menggunakan bahan yang banyak, termasuk bagaimana dari batu karang itu saya harus membongkar, lalu sampai saat ini yang di lahan 1000 meter persegi itu saya beli tanah dari luar kurang lebih 100 dump track. Jadi saya di rumah itu beli tanah kapling dan beli tanah trek lagi. Jadi saya membayangkan budidaya pertanian organik di lahan kering ini sama seperti kita menanam bunga di pot raksasa. Jadi Pulau Timur, khususnya Kota Kupang itu tidak bisa disamakan dengan teman-teman di Jawa. Di Jawa itu lahan 10 hektar itu dikerjakan menggunakan mekanisasi dan butuh waktu 1 jam. Kalau kami di Kupang, kami di Pulau Timur, 1 meter berhari-hari. Jadi beda. Jadi saya membayangkan bahwa mungkin benar juga Tuhan titip kita di tempat yang gersang. Ketika kita pergi ke Jawa, biasa-biasa saja kerjanya. Jadi tanah itu harus disehatkan dengan cara bagaimana menyediakan hara. Hara itu mulai dari limbah kotoran sapi, sisa limbah-limbah sayur yang kita tidak terurai buat pupuk cairnya, semua itu terintegrasi sehingga membuat pupuk di sekitar itu dan sistem pertanian organik terintegrasi. Kalau tanah sudah sehat, tanaman pasti sehat, manusia sehat, lingkungan juga pasti sehat. Jadi untuk masalah sosial dan ekonomi mungkin lebih dijelaskan lagi oleh Ibu Paskalista. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian.
salam sehat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, saya pernah membaca salah satu artikel, ada salah satu kalimat yang sampai saat ini masih saya ingat, ini sudah lama sekali saya baca, di situ dikatakan bahwa kita adalah apa yang kita makan. Kemudian ada lanjutannya lagi. Di dalam satu piring makanan bukan hanya soal enaknya, rasanya yang enak atau nikmat, tetapi juga ada hal lain lagi. Apakah yang akan kita makan itu aman? Dan soal aman ini bukan hanya dibentuk ketika kita mengolah makanan di dapur dan itu sampai ke meja makan, tetapi untuk memperoleh pangan yang aman, makanan yang aman harus dari lahan hingga ke meja makan, dari hulu hingga ke hilir. Aman dari bahan bakunya, di proses pengolahannya hingga ke meja makan, itu baru dibilang pangan yang aman. Kemudian kenapa hal ini tetap kita konsisten untuk diterapkan, karena soal itu. Jadi aman, kemudian dari di samping sisi ekonomi ya, kalau mau dilihat, kalau visi kita dulu di awal kita membentuk itu, nah itu kita masih berpikir paling tidak. Kenapa dulu kita buat itu? Karena memang dari sisi ekonominya kita tanam sendiri di pekarangan, begitu. Awalnya tanam di pekarangan untuk apa? Memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian kalau tadi sudah diceritakan bahwa kita mempunyai sekitar 20 jenis sayuran, nah kami di rumah itu tidak pernah beli sayur. Begitu Bapak Ibu ya, tidak pernah beli sayur, jadi hemat untuk pengeluaran keluarga. Sayur kita tidak pernah beli. Kalau pingin makan ikan tinggal ambil di kolam. Masak kita bisa makan, bisa nikmati untuk banyak orang. Begitu, jadi ada tamu datang mau kapan saja, kita punya pangan yang ada di pekarangan. Kemudian kalau pingin makan telur, mau kasih anak telur, tinggal ambil di kandang saja untuk kita masak. Demikian pun lauk pauk yang lain, daging begitu. Jadi untuk kebutuhan pangan terpenuhi begitu, tercukupi. Dan setelah itu ternyata berlebih dan kita juga harus jual, begitu. Pada akhirnya seperti itu. Dan orang rata-rata yang datang itu biasanya orang yang sudah sakit dulu, baru dia cari yang aman, begitu. Karena apa? Sekarang ini kan banyak yang sakit. Kalau saya sendiri, saya pribadi sebenarnya orang kesehatan. Basic saya apoteker, begitu. Jadi biasa kalau saya melihatnya dari sisi kesehatannya. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk proses di tempat kami itu kan secara organik. Dan di dalam proses itu sebenarnya karena ada yang bekerja juga. Jadi teman-teman adik-adik kami yang bekerja itu juga aman dalam hal ini. Karena kita menggunakan secara organik jadi tidak terpapar bahan kimia. Begitu, karena kalau saya jalan-jalan kemana-mana itu atau tidak usah jauh-jauh. Masih di sekitar tempat kami itu masih ada para pelaku usaha pertanian ketika mereka menggunakan bahan kimia sintetik itu tidak menggunakan pelindung diri. Jadi tidak pakai masker walaupun dia semprot herbisida, pestisida masih tidak pakai masker, masih tidak pakai baju pengaman, paling tidak baju lengan panjang itu tuh tidak pakai. Kemudian tidak mengikuti arah angin. Dalam arti akhirnya dia juga terpapar bahan kimia, dia hirup dan sebagainya termasuk orang di lingkungan sekitar. Nah itu bicara soal kesehatan. Itu yang mungkin perlu kita perhatikan bersama. Kemudian juga dengan masalah lain, masalah sosial lainnya bahwa kami menyediakan, karena tadi kami menyediakan makanan untuk kami sendiri dan juga orang lain akhirnya membeli di tempat kami. Akhirnya kita harus menyediakan makanan yang sehat, yang aman, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Jadi ada beban moral untuk kami di situ. Dengan berjalannya waktu, akhirnya kita juga memberi pelatihan, bukan hanya pelatihan tapi juga menjadi tempat belajar para anak-anak muda, terutama anak-anak sekolah. Jadi ada yang belajar, ada yang PKL di tempat kami, anak SMK, kemudian dari universitas, dari beberapa universitas itu belajar di tempat kami, sehingga paling tidak ada bekal yang bisa mereka bawa pulang. Ada beban juga apa yang bisa kami berikan untuk mereka.
paling tidak Bapak Ibu ketika mereka belajar di tempat kami, mereka pulang mereka juga bisa berpraktek. Dan semakin banyak yang belajar, semakin banyak yang melakukan, saya yakin produk pangan yang dihasilkan itu akan aman, Bapak Ibu. Dan sejauh ini sudah banyak perubahan yang terjadi dan perubahan-perubahan itu akan disampaikan oleh Bapak Eman. Silakan Pak Eman. Baik, selamat siang untuk Bapak Ibu sama saudara semuanya. Sistem pertanian organik terintegrasi kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, itu dia tidak pernah mengkhianati hasil. Paling tidak itu yang kami alami di GS Organik. Jadi awalnya ketika kami mulai, itu ketika antar produk ke konsumen, ke rumah-rumah, ke hotel atau ke restoran, itu kami pakai sepeda motor butut. Tetapi dalam perjalanan waktu ada perubahan yang kami alami, ada peningkatan pendapatan, sehingga kami bisa beli mobil pick up. Jadi sekarang operasional kami pakai mobil pick up. Lalu dari sisi ekonomi juga kami bisa beli alat-alat pertanian sehingga membantu proses kami lebih efektif dan efisien di sisi hulu, di budidayanya. Lalu dalam perjalanan juga kami bisa menambah jumlah lahan. Awalnya kami punya 1000 meter persegi, sekarang sudah sekitar 4 hektar. Itu dari sisi ekonomi. Lalu dari sisi sosial, itu yang penting itu bahwa kami menghadirkan makanan yang sehat untuk konsumen kami. Itu tanggung jawab moral kami sebagai petani organik. Lalu yang penting juga itu beberapa pernyataan testimoni dari konsumen kami. Ketika saya iseng bertanya kepada mereka kenapa setia kepada produk-produk sayuran dan buah kami, beberapa ibu menjawab bahwa sayur dan buah dari GS Organik itu rasanya lebih nikmat, lebih gurih, dan kalau disimpan dia lebih tahan lama jika dibandingkan dengan sayur atau buah yang mereka beli di pasaran. Itu sesuatu yang luar biasa. Lalu dari sisi lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh Pak Gesti tadi, dalam 3 tahun terakhir di lahan kami sudah tidak pakai pupuk lagi karena kondisi tanahnya sudah sangat stabil. Itu dari sisi lingkungan. Jadi ada keberlanjutan lingkungan di situ. Lalu yang penting juga dalam pertanian organik terintegrasi ini, Bapak Ibu, selain integrasi subsektor pertanian, tetapi kami juga mengintegrasikan teknologi di dalam pekerjaan kami. Baik di sisi hulu dengan mekanisasi maupun di sisi hilir dengan digitalisasi melalui pemasaran secara digital. Jadi kami sudah punya toko online, kami juga sudah masuk di Grab, Mart, lalu kami juga sering mengkampanyekan melalui media-media sosial. Jadi itu yang kami lakukan sehingga lebih banyak orang yang terpapar dengan informasi soal sistem pertanian organik terintegrasi. Lalu yang mungkin yang terakhir untuk menutup sesi kami ini saya serahkan kembali kepada Pak Gesti. Kalau urus pertanian itu mimpi jangan terlalu besar-besar. Jadi mulai dari kita bisa, mulai dari yang terkecil. Misalnya kita di kantor atau ada kesibukan banyak, jangan pikir 1 hektarnya. Toh kita pacul 1 hektar juga mulai dari 1000 pacul bentuk 1 bedeng, 10.000 pacul sampai 1 are. Jadi buat dulu yang kita bisa. Karena pertanian itu butuh sentuhan. Dan urus pertanian itu jangan terlalu pikir banyak. Buat yang kita bisa. Jadi urus pertanian juga bukan persoalan bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Menarik sekali karena kalau bicara tentang pertanian organik, banyak orang mungkin bisa bicara tentang itu, tetapi orang yang konsisten dengan menyuarakan pertanian organik itu kami mengenal Bung Gesti, ya. Selalu berkolaborasi bersama Peka. Dan Peka juga 23 tahun lebih mempunyai tagline makan apa yang kita tanam, tanam apa yang kita makan. Dan kita jangan hanya bicara tentang ketahanan pangan, tetapi juga kedaulatan pangan. Itu. Nah, pertanyaan saya adalah terkait khusus untuk Kabupaten Lembata, kita ketahui bahwa sedang terjadi bencana iklim klimatologis yang mana gunung sering bunyi, tanah kering, hujan yang kurang. Nah, kiat-kiat dari Bang Gesti Sino seperti apa untuk mengatasi atau memberikan sedikit masukan agar kami bisa melakukan tanam organik yang baik di Kabupaten Lembata. Terima kasih, saya kembalikan.
Baik, terima kasih untuk teman-teman dari Lembata. Memang sebelum saya melakukan aktivitas pertanian organik saya juga sudah menjelajah di Lembata itu hampir beberapa kecamatan. Kebetulan komunitas yang ditanyakan tadi itu mereka sering intens komunikasi dengan saya. Beberapa tahun lalu sempat kita kirim paket untuk pembuatan hidroponiknya juga. Lalu komunitas secara individu mereka sering komunikasikan dengan saya. Jadi begini Kak, kalau untuk secara luasan provinsi kita ini, kalau saya tidak salah sekitar 1,3 juta hektar yang kosong. 1,3 juta hektar kosong itu mungkin Lembata sumbangnya berapa ratus hektar itu, termasuk kabupaten-kabupaten lain. Nah, bagaimana kita menggerakkan pertanian organik terintegrasi? Kemarin diskusi di Prima juga saya sempat bertanya, kenapa NTT ini kan lumbung ternak? Sedangkan isu dunia sekarang sustainable farming, pertanian berkelanjutan yang dibahas tentang masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lingkungan itu khususnya bagaimana menyediakan hara yang baik. Dan hara yang baik itu ada di lingkungan di kita, bukan diekspor dari luar. Sehingga jangan kita pikir bibit-bibit benih atau bibit ternak yang bagus, pikir juga hara. Kita harus produksi hara juga. Jadi bagaimana supaya dari NTT dan dari Lembata kita mulai bagaimana kita menyediakan pupuk sendiri. Itu saya jamin. Makanya kemarin saya coba dengan pupuk organik saya budidaya jagung dapat sekitar 50-an karung. Saya bilang kalau kita mau masuk ke pasaran besar kan kita perlu ada label yang bagus. Dan hara bahan-bahan kita ambil dari limbah lokal semua. Mau bibitnya bagaimanapun, kalau pupuknya bermasalah, semua jadi masalah. Itu sebenarnya kunci. Pengalaman saya kemarin, begitu saya menerima lembar tulisan dari Pak Gesti, saya pulang singgah langsung di kebun sayur yang tanam secara organik. Dan saya menginformasikan kepada ini ada tulisan Pak Gesti yang menanam sayur seperti Bapak Ibu. Mereka sangat tertarik itu. Dan mereka memesan kepada saya bahwa mereka tanam seperti Bapak, laku terjual cepat juga, orang belinya di kebun, tapi harganya itu sama dengan harga sayur anorganik dan sangat murah. Di tempat mereka juga air banyak, tetapi kendala bagi mereka itu yang pertama harga pasaran, dan mereka hanya bisa menjual di sekitar dari tetangga. Mungkin pesan mereka itu, Pak Gesti bukan hanya inspirator yang hadir di forum seperti ini di hotel, tapi juga bisa membantu memberi motivasi atau pengetahuan yang Kak Gesti miliki, membagi kepada mereka di sekitar Kota Kupang ini untuk bisa seperti Kak Gesti. Kalau belajar di hortikultura itu kalau jumlahnya itu sekitar 540 jenis. Banyak sekali hortikultura. Saya saja budidaya baru 20 jenis. Ya, jangan kita berbicara hortikultura omong tentang bawang merah, cabai, tomat. Itu kan biar kita mau tanam sekarang dengan petani yang pemula juga pasti tanam itu. Coba kita bergeser ke jenis-jenis yang lain dengan berdasarkan kebutuhan hotel. Dulu saya awalnya juga budidaya cuma kangkung, karena orang Kumpang datang tanya pertama itu kangkung. Setelah kangkung ke bayam hijau sedikit, kacang panjang, boncis. Setelah kita berurusan dengan teman-teman, misalnya dokter, hotel-hotel yang bintang, apa segala macam, mereka butuh kailan. Kailan ini kita pikir negara Thailand barangkali, padahal itu jenis sayur. Terus ada macam beetroot, ada somak, ada chaisim, ada daun mint juga. Nah, variasi itu yang kita tidak bisa tentukan. Sehingga kalau misalnya kita musim begini semuanya tumpuk di sawi. Kita yang petani juga bisa marah pemerintah gara-gara penumpukan harga. Masa kita tidak menentukan kalender tanam? Jadi kayak di saya, kalau beet sepanjang masa, kalau kailan sepanjang masa, kalau lobak sepanjang masa. Dan secara budidaya saya tidak mengganggu teman-teman lain yang tanam kangkung. Saya tidak mengganggu teman-teman lain yang tanam timun. Saya membudidaya jenis yang di luar berdasarkan kebutuhan pasar. Jelas harga itu punya hitungan-hitungan sendiri. Kayak macam dulu, kailan tidak punya bibit Kota Kupang, saya harus pesan dari Singapura, pesan dari Jakarta. Atau beetroot sempat kita pesan dari Thailand.
Tapi sekarang kan semakin banyak kita sosialisasi, permintaan hotel makin banyak, kita request ke hotel, ke toko yang jual bibit. Bahwa di Kupang sekarang beberapa hotel ini sudah butuh kol ungu. Tolong sediakan bibitnya beberapa jenis. Yang menjadi masalah kita selama ini yang saya temukan di lapangan adalah sudah tahu bahwa musim itu akan menjadi over produksi, dia juga tanam jenis yang sama. Kalau di saya ada sistem kalender tanamnya. Jadi kita pertanian berbasis selaras alam. Kita tidak bisa lawan alam karena kita ini diciptakan, bukan kita pencipta. Jadi misalnya kita musim hujan, paksakan tanam brokoli, harganya sama tapi kita harus pakai greenhouse, pakai mulsa, macam-macam. Sehingga variasi itu yang perlu kita diskusikan. Misalnya kayak di Pak punya tempat itu sebenarnya sudah bagus, hanya kita variasi jenis saja. Misalnya di toko online saya ada 20 jenis. Kalau teman-teman punya produksi secara kontinu, saya bisa bermitra tapi dia tugas 1 sampai 2 jenis saja supaya saya bisa urus yang lain. Kalau misalnya kita tanam sesuai dengan kebutuhan pasar begitu banyak, kita sendiri sebekelahi gara-gara harga. Jadi ada kalender tanam bisa tahu bahwa oh kecamatan ini ada banyak brokoli. Jangan semua kita brokoli, jangan semua kita cabai. Nah, contoh tahun 2018 saya pernah studi tour ke Australia. Jadi di sana itu punya sistem kalender tanam. Misalnya saya punya produksi hanya mampu untuk desa Penhui Timur, saya tidak bisa kirim ke kecamatan lain. Sehingga semua ditata pasarnya gitu.